Miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk meluncurkan partai politik bernama America Party atau Partai Amerika. Pengumuman ini disampaikan menyusul pertengkarannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Elon Musk mengatakan partai ini dibentuk untuk melawan Partai Republik dan juga Partai Demokrat, dua partai politik di Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa partainya akan menargetkan sejumlah kursi penting di Kongres Amerika Serikat pada pemilu 2026 mendatang. Meski membentuk partai baru, Elon tidak ingin menjadi presiden. Elon ingin partainya menjadi penentu dalam pengambilan keputusan di Kongres, Senat, dan DPR. Elon membentuk partai ini usai Donald Trump menandatangani paket anggaran bernama Big Beautiful Bill senilai lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat. Elon menilai anggaran ini terlalu boros dan memperparah utang negara. Sebuah kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali, 6 orang meninggal dunia. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan meninggal dunia bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya. Informasi ini kami hadirkan dalam Berita Sepekan. Selamat. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. Kapal ditumpangi 53 orang, 12 kru, serta 22 kendaraan. Akibat kejadian ini 6 tewas, 30 lainnya selamat, sementara hingga kini 28 orang masih dalam pencarian. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Tak lama usai berlayar, KMP Tunu Pratama Jaya tersebut mengalami distres atau kondisi bahaya pada pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. 15 menit kemudian, yakni pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto bersama anggotanya Arizon Megajaya dan Ahmad Setio Pujo Harsoyo Rabu 25 Juni lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan tewas bersama anggota keluarganya di dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa, sebelah barat daya Gaza, Palestina. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Brazil guna menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS. Prabowo tiba di Rio de Janeiro Sabtu waktu setempat. Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara Galeão, Rio de Janeiro. Prabowo ke Brazil usai kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. Presiden Prabowo ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Prabowo di Brazil merupakan yang kedua kalinya, namun secara perdana Presiden RI Prabowo mengikuti KTT BRICS setelah bergabung pada Januari lalu. Prabowo berkunjung ke Brazil untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Luiz de Silva dan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS untuk pertama kalinya. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran. Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak.
Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husaniyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khomeini menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Lagi-lagi serangan udara Israel menewaskan warga Gaza pada Sabtu waktu setempat. Para warga dan petugas langsung menyelamatkan korban. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Sore. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ اول صاروخ ثاني بالاطفال بالنساء باللي كانوا في الشوارع كلهم سقطوا شهداء جرحى. Dilaporkan dari media setempat, 3 warga Gaza meninggal dunia pasca serangan ini. Serangan terjadi di kawasan Al-Rimai, daerah padat penduduk Gaza. Insiden ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hamas yang kembali memanas.